Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam sehat semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nandar Akbar Gumilar dengan NIM 332180009 dari mahasiswa Teknik Elektro Fakultas Teknik Untirta. Di mana pada kesempatan ini saya akan menyelesaikan tugas UTS Etika Profesi yang berjudul Etika Profesi di Era Disruption Digital di Masa Depan. Sebelumnya kita diberikan video yang dimana kita menontonnya yang berjudul yaitu Disruption dari era sekarang hingga 2030 yang akan datang. Nah, lalu yang kita ketahui bahwa digital disruption itu yaitu perubahan sistem teknologi digital secara fundamental yang dimana teknologi digital atau ya berupa robot-robot yang mampu merubah peran dan menggantikan pekerjaan manusia tersebut. Jadi semakin lama akan hilang tenaga manusia dan digantikan oleh sebuah robot. Lalu bagaimana bisnis tradisional lokal yang membutuhkan masih manusia, dia akan segera hilang di era digital tersebut. Nah, dari video yang kita tonton ini, yaitu yang pertama, di mana kita bisa lihat perusahaan yang terbesar aja Google dan Facebook, dia akan, mengalami perubahan karena dia, harus mengikuti era digital disruption tersebut. Nah, di mana sekarang aja Google udah sepertinya udah beda, harusnya dia harus mengikuti perubahan di era digital tersebut untuk, tetap berjaya dianya tersebut. Lalu, yang kedua dari video tersebut yaitu media cetak, di mana, media cetak itu seperti TV, radio itu dia kan skalanya skala besar, pakai gitu. Nah, di mana di situ juga, modal yang dia tanamkan itu cukup sangat besar, tidak sebanding dengan hasilnya yaitu di mana sekarang susah untuk mendapatkan 1 juta penonton per hari tersebut. Sedangkan udah di eranya digital disruption ini, hal contoh yang gampang yaitu sekarang ada orang atau per individu, di mana mereka bikin konten-konten kreator yang kreatif, yang inovatif dan lain-lain, dia lebih gampang untuk mendapatkan 1 juta viewers dengan modal kecil. Nah, itu perubahan yang sangat harus kita siap menghadapinya. Lalu yang ketiga yaitu retail shop, yang di mana zamannya sekarang lah atau kemarin-kemarin itu kita konsumen mendatangkan mendatangi toko, contohnya kayak Ramayana, mall, Matahari, dan toko-toko distro yang lainnya. Nah, itu di era digital disruption, dia akan berubah atau musnah lah. Karena mereka akan lebih gampang untuk mendapatkan barang dimanapun konsumen berada. Contohnya misalkan dia di rumah, dia tinggal melihat di HP dan di toko online dan bisa memilih dan sesuai request dia apa yang dia inginkan. Setelah itu dia akan mendapatkan hasilnya barang tersebut. Sedangkan efeknya kan di situ, berarti tidak ada orang pihak ketiga atau kedua, dia langsung ke pembuatnya atau penjualnya. Berarti kan, era digital bakal lebih enak sebenarnya, cuman tenaga kerja akan semakin berkurang. Lalu yang keempat yaitu finansial teknologi, yang di mana berupa contohnya yaitu bank. Nah, di bank ini kita orang lebih banyak mendatangi bank, cabang-cabang bank untuk melakukan transaksi ataupun sebaliknya. Dan, banyak ATM-ATM yang kita untuk mengambil duit dan transfer dan lainnya. Di era disruption, di digital disruption itu akan merubah menjadi mobile, yang di mana ya orang lebih gampang mengakses untuk mentransfer duit dengan mobile bank ya kan.
Pokoknya nantinya lebih mudah untuk melakukan transaksi. Nah, dampaknya dari tersebut ya otomatis, kantor cabang bisa berkurang, ATM bisa berkurang, bahkan jumlah karyawan yang diperlukan hanya sisanya tinggal 20% saja yang bakal masih diperlukan. Lalu yang kelima, yaitu media telekomunikasi, yang di mana semakin canggihnya saat ini, yaitu semakin mudah dan gratisnya layanan berkomunikasi. Apalagi sekarang bentar lagi akan datang yang terbaru yaitu PUBG, yang di mana akan lebih dahsyatnya jaringan internet dan mudahnya untuk mengakses dan, layanan telekomunikasi tersebut. Nah, maka bagi kayak Telkom atau SL dan lain-lain harus bergegas untuk merubah jaringannya menjadi 4G. Kalau tidak, dia akan ketinggalan di masa era, disruption ini tersebut. Nah, lalu yang keenam, yaitu edukasi. Hal contohnya yaitu seperti mahasiswa. Di zamannya eranya disruption ini, digital disruption ini, yaitu nanti tidak ada namanya ruang kelas lagi. Kita bisa belajar secara online dengan menonton video di YouTube yang sudah disediakan dan akan mengurangi, tenaga kerja seperti dosen dan mungkin ruangan juga akan hilang dengan tergantinya dengan secara online. Contohnya ya hal seperti Zoom ataupun menonton tutorial di YouTube tersebut. Nah, untuk, saat ini sebagai engineer lulusan S1, maka kita harus siapkan yaitu, modal soft skill yang kita miliki karena di era yang digital disruption ini, yaitu di mana kita itu bukan jadi pekerja lagi, tapi kita membuat alat-alat yang di mana alat tersebut berupa robot dan dikontrol oleh satu orang saja. Maka pada saat ini, generasi sekarang ini haruslah mempunyai kompeten dan mempunyai jiwa-jiwa, inovatif atau kreatif lah. Contohnya pada saat ini aja yang saya temui yaitu tenaga buruh semen, angkut semen yang dari Sakan itu untuk ke truk. Zamannya kemarin itu menggunakan ribuan tenaga manusia untuk menata semen di truk tersebut. Sekarang sudah mulai menggunakan teknologi kontrol yang sistem robot yang di mana lebih cepat dan lebih efisiensi. Maka di zamannya digital disruption ini yaitu orang di mana, akan lebih mudah modal kecil, tetapi untungnya yaitu sangat besar. Tetapi efeknya tenaga kerja orang yang tidak memiliki soft skill atau mungkin masih kurang ataupun sudah lanjut usia yang tidak bisa mengikuti era zaman, mungkin mereka akan tersingkirkan. Maka pada saat ini ya mahasiswa teknik itu ya harus mempunyai inovasi dan, bisa merancang satu alat inovasi yang untuk di era digital. Karena apa? Kalau kita hanya mengikuti dan, mengikuti arusnya saja kita tidak akan bisa. Karena sekarang udah semakin canggihnya era digital, semakin canggihnya juga teknologi. Jadi kita jangan sampai buta teknologi. Ya. Kurang lebih sih seperti itu, kekurangannya atau informasinya ada yang salah kata dan lainnya dimaklumin karena saya juga masih belajar, tahap belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.